Selamat datang di video pembelajaran pengantar akuntansi untuk peserta Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama. Ini adalah video part 1 dari rangkaian 4 video. Saya ucapkan salam jumpa rekan pembelajar. Pastinya Anda siap untuk menyaksikan video berikut ini. Ayo kita meluncur. Let's go! Pada mata Diklat Pengantar Akuntansi kali ini, diharapkan peserta setelah mengikuti pembelajaran ini dapat menyusun sebuah laporan keuangan. Namun, pada part 1 kali ini, kita akan membahas konsep-konsep dasar akuntansi terlebih dahulu. Pembahasan kita kali ini akan berawal dari definisi akuntansi. Lalu, siapakah pengguna informasi akuntansi? Dan persamaan akuntansi. Sebelum masuk ke topik definisi akuntansi, kita simak dulu sejarah akuntansi sebagai berikut. Pada tahun 1447 sampai 1517, Fra Luca Bartolomeo de Fazioli adalah matematikawan dan biarawan Fransiskan asal Italia. Berkolaborasi dengan Leonardo da Vinci dan kontributor seminalis dengan bidang yang sekarang dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Akuntansi terbagi menjadi 5, yaitu peringkasan, pelaporan, pencatatan, penafsiran, penggolongan, yang dinyatakan dalam satuan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat finansial, serta penafsiran hasil-hasilnya. Serta akuntansi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan berupa laporan keuangan untuk kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil keputusan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi akuntansi. Akuntansi merupakan kegiatan jasa di mana berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu entitas ekonomi, yang bertujuan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi. Oke, kita sudah simak apa definisi akuntansi. Berikutnya siapa saja pengguna akuntansi? Adapun pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah pihak yang berada di dalam perusahaan tersebut, seperti direksi, manajemen, dan pegawai atau karyawan. Yang kedua adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, namun mereka berada di luar perusahaan, seperti investor, masyarakat, supplier, serikat karyawan, lalu kreditor, pelanggan, analis, dan pemerintah. Kita sampai di topik terakhir, yaitu persamaan akuntansi. Berarti sebentar lagi selesai dong. Tenang. Kita masih bisa saksikan video-video lainnya. Persamaan dasar akuntansi secara sederhana. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Untuk mengetahuinya, mari kita cari di internet. Menurut Wikipedia, persamaan akuntansi dasar juga disebut dengan persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Atau secara singkat, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kewajiban adalah pengorbanan yang dilakukan di masa yang akan datang. Dan ekuitas adalah kekayaan yang ditanamkan pemilik untuk operasional perusahaan. Lalu, kenapa persamaan dasar akuntansi dinyatakan dengan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas? Karena setiap transaksi harus menghasilkan hasil yang seimbang antara aktiva dan juga pasiva.
Berikutnya ada istilah aktiva dan pasiva. Apa sih maksudnya? Aktiva menyangkut aset atau harta. Jadi, aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud kekayaan di sini adalah benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan di masa lalu. Di aktiva sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, diukur menurut kelancarannya. Pertama, ada aktiva lancar, yaitu aset yang dapat diuangkan kurang dari 1 tahun. Contohnya, kas, persediaan, piutang usaha, dan lain sebagainya. Kedua, ada yang namanya investasi jangka panjang, yaitu penanaman saham atau modal di perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Hasilnya, perusahaan akan mendapat pendapatan dividen dari perusahaan lain. 3. Aktiva tetap, yaitu aset yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya lebih dari 1 tahun, digunakan untuk kegiatan operasi, serta tidak untuk dijual, dan mengalami penyusutan di setiap akhir tahun atau periode. Dan yang keempat, aktiva tetap tak berwujud. Sama seperti di nomor 3, bedanya adalah yang ini tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya, hak cipta, hak paten, goodwill, dan lain sebagainya. Setelah aktiva, ada pasangannya yaitu pasiva. Komponen yang tercangkup di dalam pasiva ada kewajiban serta ekuitas. Jadi, pasiva adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan di masa yang akan datang. Pembagian pasiva sama seperti aktiva, dibagi menurut kelancarannya. Pertama, ada kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang pelunasannya paling lama 1 tahun. Contohnya, hutang dagang atau hutang usaha. Kedua, ada kewajiban jangka panjang, yaitu hutang yang jatuh pelunasannya lebih dari 1 tahun atau dalam waktu yang lama. Contohnya, hutang bank. Berikutnya, ada ekuitas atau modal, yaitu aset yang ditanamkan pemilik pada perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Jadi selesai nih video kali ini. Dengan berakhirnya topik persamaan akuntansi, maka berakhirlah video part 1 ini. Tapi masih adakan kelanjutannya. Tenang, apa sih yang nggak buat para pembelajar? Oke, kalau begitu saksikan part 2-nya ya.